Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang implementasi jaringan saraf tiruan, supervised and unsupervised learning. Kami dari kelompok 11 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Mas Agus Akbar, Rianto, dan Khalifah. Pendahuluan, jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. JST digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah kompleks seperti klasifikasi, regresi, dan pengelompokan. Dua pendekatan utama dalam pelatihan JST, supervised and unsupervised learning. Arsitektur dasar JST ada 3. Yang pertama, neuron buatan, yaitu unit dasar yang menerima input dan menghasilkan output. Yang kedua, lapisan JST, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Yang ketiga, ada fungsi aktivasi, yaitu ReLU, sigmoid, TAN, dan softmax. Supervised learning, definisinya yang pertama ada 3. Yang pertama itu pembelajaran dengan data berlabel, yaitu data memiliki input dan output yang diketahui. Yang kedua, ada model belajar dari pasangan input-output untuk memprediksi output dari input baru. Ketiga, ada digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Supervised learning atau implementasi JST ada 3 juga. Langkah-langkahnya: pre-processing data ke pelatihan JST dengan backpropagation, terus ke validasi model. Terus ada contoh algoritma JST, yaitu multilayer perceptron atau MLP, convolutional neural network, yaitu CNN. Ada contoh aplikasi, yaitu deteksi penyakit, pengenalan wajah, prediksi harga saham. Unsupervised learning, definisinya pembelajaran tanpa label, hanya input data yang diberikan. Model berusaha menemukan pola, struktur, atau kelompok dalam data, digunakan untuk clustering, asosiasi, dan reduksi dimensi. Unsupervised learning juga ada implementasi JST-nya. Jenis JST-nya autoencoder self-organizing map atau yang disebut SOM, restricted Boltzmann machine atau RBM. Langkah-langkahnya input data ke pelatihan JST, ke analisis hasil pola atau kelompok. Contoh aplikasinya ada segmentasi pelanggan, deteksi anomali, dan sistem rekomendasi. Perbandingan supervised versus unsupervised. Supervised learning itu membutuhkan data berlabel akurat untuk prediksi. Nah, untuk unsupervised learning tidak memerlukan label, baik untuk eksplorasi data. Jadi keduanya digunakan sesuai dengan tujuan dan ketersediaan data. Ada studi kasus nyata. Yang pertama itu yang dari supervised, JST digunakan untuk memprediksi penyebaran COVID-19 berdasarkan data medis dan geospasial. Terus ada studi unsupervised, e-commerce menggunakan SOM, yang tadi SOM, untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja. Jadi hasilnya strategi pemasaran yang lebih tepat dan efisien. Tantangan dan solusinya, tantangannya itu overfitting, kebutuhan data besar, tuning parameter yang kompleks. Solusinya regularisasi dropout L2, augmentasi data, transfer learning. Terus ada validasi silang atau cross validation untuk mengukur performa model secara objektif. Berikut grafik perbandingan supervised and unsupervised. Perbandingan supervised versus unsupervised learning. Berikut adalah data-datanya. Yang kiri itu ada kuantitas fitur dari 0.0 ke 4.0. Ada juga data, tujuan, contoh JST, aplikasi umum. Yang berdasarkan grafik tersebut lebih tinggi grafiknya itu supervised dibanding unsupervised. Ada yang sama rata di contoh JST-nya. Ya, kesimpulannya, jadi JST itu sangat fleksibel dan kuat untuk berbagai jenis masalah pembelajaran mesin. Kalau supervised learning cocok untuk prediksi, sedangkan unsupervised untuk eksplorasi. Jadi perbedaannya
kesimpulan yang kami dapatkan itu. Ada lagi kombinasi, bila keduanya dikombinasi sering digunakan dalam dunia nyata untuk hasil yang lebih optimal. Jadi sekian, berikut presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.